Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kok kelihatan lemes habis makan-makan tadi malam? Masih ada bekas-bekas kekenyangan? Oh capek. Oh habis bowling. Terutama Pak Cermin ya. Wah juaranya hadir loh. Berarti semangat tetap luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang DM saya. Saya ini punya kebiasaan Bapak Ibu kalau saya khotbah, saya tuh kepingin sekali mengkhotbahkan sesuatu yang simple. Dengan harapan itu supaya bisa dipraktekkan. Makanya banyak orang bilang, Bu Ruth kalau khotbah kan simple-simple. Saya memang tidak terlalu pinter untuk khotbah yang ruwet-ruwet, jadi yang simple-simple aja. Dan pada waktu saya memberikan satu sharing sesuatu, saya berharap itu bisa dipraktekkan oleh jemaat, makanya berupa tips-tips yang praktikal. Dan beberapa waktu ini, saya mendapatkan satu DM dari seorang jemaat, dia tuh cerita, Bu, saya ini sudah mencoba melakukan apa yang Ibu khotbahkan, tentang ini, udah tak lakuin semua Bu. Tapi kenapa kok Tuhan itu belum merubah keadaan? Kenapa doa saya belum dijawab juga? Nah salah satunya lucunya dia mengutip salah satu khotbah saya yang terbaru, yaitu tentang tenang Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya menyampaikan khotbah tentang tenang, saya bilang bahwa yang saya maksud dengan tenang bukan secara fisik. Kita bisa kelihatan tenang di gereja tapi pikiran kita ngelantur. Saudara bisa kepikiran tanggungan, saudara bisa kepikiran tagihan, saudara bisa kepikiran kerjaan dan sebagainya, betul? Dan pada waktu dia tanya, saya ini bahkan sudah coba tenang loh Bu, sudah coba untuk tenang. Dia bilang begitu, tapi kenapa Tuhan itu kok belum menjawab doa saya? Lalu saya tuh mencoba mengingat, kapan ya saya khotbah tentang tenang? Saya khotbah tentang tenang tuh hari Minggu lalu. Dan dia DM saya hari Rabu. Berarti dia sudah tenang 2 hari. Dan menurut saya kalau sampai hari Rabu dia DM, berarti belum tenang. Nah saudara, makanya gini, sore hari ini saya pengen bagiin sesuatu sedikit ya. Saya mungkin merangkum sedikit mengenai tenang. Pada waktu saya mendapatkan istilahnya pewahyuan dari Tuhan mengenai tenang itu amazing banget. Saudara bisa lihat sebentar dalam Yesaya 30, tapi saya nggak akan fokus ke sana. Saudara lihat dulu dalam Yesaya pasal yang ke-30. Karena saya ini kemarin mendengar banyak sekali mujizat yang menyenangkan luar biasa terjadi pada teman-teman. Ada 2 pasang suami istri yang sudah ketok palu. Saudara tahu artinya ketok palu? Udah ketok palu cerai. Tuhan bisa balikkan keadaan dalam sekejap. Suami istri ini bisa balik rukun loh. Yang satu lagi suaminya minggat selama 2 tahun. Balik dan Tuhan pulihkan loh. Saya berdoa yang minggat-minggat dipulihkan Tuhan ya. Loh kok pasan tepuk tangan ada yang minggat ya Pak? Oh imannya balik. Saudara buka sebentar dalam Yesaya 30, saya menemukan banget bahwa yang namanya tenang tuh kuasanya sangat besar. Tetapi nanti saya akan bagikan lagi lebih jauh, kita lihat ya. Yesaya pasal 30 saudara, ini latar belakangnya adalah orang Israel sedang mengalami kekeringan. Kalau Anda baca, mereka mengalami kekeringan terutama secara finansial, secara keuangan saudara. Kemudian karena mereka mengalami kondisi kekeringan, ayat-ayat pertama menceritakan bahwa mereka cari bantuan ke Mesir. Saudara pada zaman itu Mesir adalah bank seperti bank dunia. Anda ingat beberapa kejadian di Alkitab ketika mereka ngalamin kekeringan mereka lari ke Mesir. Karena mereka melihat Mesir itu paling makmur, mereka itu bisa mengandalkan bantuan dari Mesir. Nah dalam Yesaya 30 jadi backgroundnya seperti itu saudara. Orang tuh susah sekali secara ekonomi. Dan kita melihat banyak teman-teman yang susah. Saudara bersyukur kalau di Perth ini saudara sampai hari ini masih diberkati Tuhan, amin.
Saudara, saya menerima banyak sekali WhatsApp dan DM. Saya baru ngerti kalau di kondisi teman-teman dan saudara kita di Indonesia itu banyak yang susah. Serius. Benar-benar susah Bapak Ibu secara finansial. Mereka tuh susah banget. Jadi kalau hari ini saudara masih diberkati, masih punya badan yang sehat tuh bersyukur. Saya dalam perjalanan ke sini loh baru terima informasi salah satu teman dekat kami meninggal kena COVID. Saudara, kalau hari ini saudara masih dalam perlindungan Tuhan itu bersyukur. Amin, masih bisa menikmati bersyukur. Nah, kita akan lihat banyak kondisi teman-teman kita di Indonesia tuh setengah mati Bapak Ibu. Soal kerjaan tuh susahnya setengah mati, serius. Mereka sampai mau jual beras saja mereka nggak dapat income loh. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Yesaya pasal 30. Ayat pertama didahului dengan kata-kata teguran Tuhan yang gak enak sekali, yang keras. Bunyinya bilang begini, celakalah loh. Kalau Tuhan ngomong celakalah kamu hai anak-anak pemberontak itu gak enak loh Bapak Ibu. Tuhan bilang celakalah anak-anak pemberontak. Saudara, dalam bayangan saya anak pemberontak itu gimana ya? Menghujat Tuhan, terus kemudian mungkin menyembah berhala. Saya pikir seperti itu. Anda baca kalimat selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang masuk suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Saudara, saya pikir ini persekutuan itu persekutuan sesat. Bukan, Bapak Ibu dalam bahasa aslinya persekutuan itu negosiasi. Jadi ini benar-benar bicara soal ekonomi. Jadi Tuhan itu bilang celakalah kamu anak-anak pemberontak. Karena kamu itu bikin negosiasi tidak tanya sama aku. Negosiasi apa? Transaksi hutang piutang. Mungkin nggak tahu investasi apa. Enggak meminta persetujuan dan minta petunjuk dari aku. Ternyata Tuhan bilang itu adalah pemberontakan. Kalau Anda baca kalimat selanjutnya, Tuhan bilang dengan jelas begini. Kamu lari ke Mesir. Kamu minta bantuan sama Firaun. Dengan kata lain saudara, orang Israel dibilang Tuhan pemberontak karena mereka mengandalkan pertolongan orang. Karena mereka minta bantuan manusia. Bapak Ibu, saya kaget ketika mendengar kata-kata keras ini. Ternyata di mata Tuhan ketika saudara dan saya ngarepin orang, ngandalkan orang, sampai ngemis-ngemis, sampai merendah-rendah untuk meminta pertolongan dari orang dan lebih percaya sama minta bantuan orang daripada ke Tuhan. Tuhan bilang itu pemberontakan loh. Makanya Yeremia bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi yang disebut Tuhan pemberontak di sini orang Israel karena mereka mengandalkan orang, mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika hari ini Bapak Ibu dan saya mengandalkan orang, kita berharap orang itu akan bukain jalan buat kita. Kita berharap si A ini akan tolong kita. Kita berharap bahwa dia akan memperlancar jalan kita. Saudara, itu di mata Tuhan pemberontakan loh. Amin. Amin. Saya berdoa kita menjadi orang Kristen yang tidak mengemis-ngemis sama orang sampai ngendek-ngendek karena untuk supaya ditolong, dibantu. Karena Tuhan bilang itu pemberontakan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 15 kita langsung lompat Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, saya menemukan kata tenang di sini. Tinggal diam, tenang, itu mirip ya. Tinggal tenang, diam. Alkitab justru bilang dengan tinggal diam, dengan tinggal tenang, kamu akan melihat keselamatan daripadaku. Terus Tuhan bilang begini, dengan bertobat, dengan bertobat, dengan bertobat. Saya pikir bertobat apa? Karena kita selalu terbayang gini, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang lebar. Tapi yang menjadi pemisah kamu adalah dosa-dosamu yang menjadi penghalang Tuhan tidak bisa melakukan mujizat karena dosa-dosa. Saya pikir dosa itu dalam bayangan kita berzina, menghujat Tuhan gitu loh. Dalam ayat ini konteksnya itu kan tentang ngandalin orang. Dalam ayat ini kan konteksnya kan mereka itu panik. Mereka tuh panik, karena paniknya mereka sampai gesek kartu kredit kan kira-kira seperti itu. Karena paniknya mereka cari orang hutang ke sana kan. Saya kemarin mendapatkan satu konseling panjang sekali, intinya dia sampai terlibat dengan kartu kredit dan dia bilang begini,
Kenapa Tuhan jahat pada saya? Saya sampai berdoa seperti ini, Tuhan, sampai kapan kau mau siksa saya? Bunuh saja saya lebih baik. Saya sampai kaget gitu loh. Kenapa orang ini ngomong seperti ini? Karena dia gali lubang tutup lubang. Nah, gak fair dong nyalain Tuhan. Pada waktu dia gali lubang tutup lubang, dia ambil keputusan untuk gesek kartu kredit lah, pinjam utang lah dan sebagainya. Kan dia gak pernah nanya Tuhan gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya dia bilang begini, Tuhan sampai kapan kau mau siksa saya? Cabut saja nyawa saya. Kurang apa saya ini Bu? Saya sudah doa puasa loh. Saya sudah baca Alkitab, saya sudah banyak menyembah, saya sudah intim dengan Tuhan. Bapak Ibu itu semua yang dimajukan. Kenapa Tuhan tidak jawab? Saudara, Alkitab bilang begini, dengan bertobat. Bertobat apa di ayat ini? Bertobat dari panik, bertobat dari ngandalkan orang, bertobat dari pakai kekuatan sendiri, bertobat dari ngoyo pakai cara sendiri. Tuhan bilang begitu. Dengan bertobat dari situ dan kamu belajar untuk tenang. Nah, saya tidak akan panjang-panjang di situ. Pada waktu saya belajar ayat ini, amazing loh Bapak Ibu, kuasa dari ketenangan. Coba kita lompat langsung ayat 18. Ayat 18 coba saudara lihat. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya. Kata kasihnya dalam bahasa aslinya favor. Oke, favor. Saudara, saya ingatkan lagi apa arti favor. Favor itu perlakuan istimewa dari Tuhan. Namanya perlakuan istimewa berarti secara manusia nggak bisa kita raih dengan kekuatan dan cara kita. Contoh, Ishak. Yang lain kering, semuanya kering. Musim tidak menunjang, tanah juga tidak menunjang. Tapi favor terjadi pada Ishak. Buktinya apa? Dia nabur 100 kali lipat tumbuh. Loh itu kan favor. Ada perlakuan istimewa dari surga. Lalu tetangganya tanya, kenapa Pak Ishak? Kok Bapak bisa? Saya kok gak bisa? Pak Ishak cuma jawab, ya karena Tuhan. Itu namanya favor. Favor itu akan membuka buat kita pintu-pintu yang gak bisa kita raih dengan kekuatan kita. Favor itu yang bikin, saya pernah cerita, favor itu yang bikin seseorang tuh jadi manajer atau diangkat promosi tinggi padahal saingannya banyak yang lebih pinter. Nah itu orang Cina bilang hoki, Alkitab bilang itu favor. Dan menurut ayat ini Tuhan itu kepingin menunjukkan favornya. Kepingin melakukan hal yang istimewa dalam hidup kita. Kekeringan sedang terjadi, tapi Tuhan mau kasih kita lihat bahwa kita mau ngalamin hal-hal yang dahsyat di tengah kekeringan kayak Ishak. Itu yang Tuhan mau, tapi amazing kata-kata yang dipakai begini, Tuhan menanti-nantikan. Saudara tahu bedanya menantikan sama menanti-nantikan? Ada beda enggak kesannya? Bedanya lebih greget yang mana? Menanti-nantikan tuh berarti pengertiannya kan gini, ngebet. Benar ya? Berharap banget. Aduh kapan ini? Aku mau kasih lihat favorku ke anakku. Kan gitu ya. Favor itu kan berarti bicara secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan kepingin loh, Bapak Ibu dengar. Bukan saudara dan saya yang ngebet doa kita dijawab loh. Bukan saudara dan saya yang ngoyo, maksudnya kita tuh kepingin banget Tuhan segera jawab. Ternyata Tuhan jauh lebih kepingin segera jawab. Ada yang sedang menunggu? Tuhan lebih kepingin, lebih ngebet untuk segera menjawab doa saudara dan saya. Tuhan kepingin segera untuk mendemonstrasikan istimewa hal amazing. Kenapa? Karena dengan mendemonstrasikan hal yang amazing, orang itu akan tanya, kamu dukunnya siapa? Dan di situ kesempatan kita akan berkata, Tuhanku Yesus yang besar. Dia seneng banget, ngebet. Lalu kenapa dituliskan menanti-nantikan? Berarti kan ada sesuatu yang menghalangi kan? Betul kan? Aku ini ngebet nak, kepingin segera nunjukkan. Kalau boleh ngobrol sama Tuhan, lalu kenapa? Just do it. What are you waiting for? Ada sesuatu, Tuhan kenapa kok ngebet nunggu-nunggu? Nunggu apa? Nunggu Bapak dan Ibu dan saya tenang. Loh kan konteksnya tenang. Tuhan bilang begini, kamu pengen lari cepat. Tapi pengejarmu akan lebih cepat. Orang kan itu enggak tenang semua kan. Kamu pengen lari pakai kuda, tapi pengejarmu akan lebih cepat lagi. Wah, itu kan orang panik. Dengarkan Bapak Ibu, ternyata kalau kita tenang, Tuhan akan mendemonstrasikan favor.
Bapak Ibu, ada banyak yang tanya, gimana Bu cara saya mendapatkan favor? Tenang. Amazing. Favor yang akan Tuhan tunjukkan, itu tingkatnya seperti apa? Saudara baca langsung ya, kita lihat ya. Ayat yang ke-20, lihat. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Berarti orang Israel ini sempat mengalami roti dan air serba sedikit ya. Betul ya? Jadi siapa bilang ikut Tuhan itu enggak pernah ngalamin roti dan air serba sedikit. Sempat ngalamin, tapi itu kabar gembiranya. Masih ada roti dan air walaupun serba sedikit. Enggak sampai minus, enggak sampai enggak ada roti, masih ada. Itu artinya di tengah segala penderitaan pun Tuhan masih tolong. Oke? Yang saya mau ajak kita langsung lompat ke ayat yang ke-23 dan 24. Amazing. Bapak Ibu, tingkat favor yang akan tunjukkan kalau kita itu bisa tenang. Perhatikan, 23 dan 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Pernah bayangin ya, benih baru nabur Tuhan sudah berkati dengan hujan. Karena kita untuk menanam benih, nah ini mesti tanya sama Gilang ya, yang ahli pertanian. Ini yang dikatakan hujan awal, ya kan? Nabur butuh banget dukungan air kan, supaya bisa panenan. Istilahnya tuh gini, baru nabur udah blessingnya Tuhan udah menyertain gitu lah. Wah keren kan? Mungkin tadi nabur-nabur enggak cukul-cukul, enggak tumbuh-tumbuh. Sekarang menabur langsung dikeluarkan hujan sama Tuhan. Belum langsung tumbuh, masih ada jeda waktu. Tapi perhatikan, yuk. Dan dari hasil tanah itu, tanah mana? Yang tadi ditaburin, berarti masih ada waktu kan nunggu. Terus kemudian dituliskan begini, kamu akan makan roti yang wah, tadi roti yang serba sedikit. Serba sedikit itu berarti semuanya sedikit kan? Punya roti punya gula punya beras punya, semua serba sedikit gitu. Semuanya dikit semuanya gitu kan. Tetapi dirubah lihat keadaannya menjadi roti yang bukan cuman berlimpah, tapi lezat. Banyak tapi kualitas bawah juga gak enak. Lezat dan berlimpah. Terus amazingnya lagi, lihat nih, kita lanjutkan ya. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Luas berarti persediaannya banyak ya, stoknya ya. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Saya bukan ahli peternakan, tetapi setahu saya biasanya kasih makan ternak itu dari ampas-ampas. Sisa-sisa. Tapi Alkitab bilang sampai lembu sapimu, keledaimu dikasih makan yang ya sedap ukuran sapi ya. Tapi intinya sudah ditampi. Bapak Ibu, biasanya mereka kasih makan ampas cukup. Dan mereka bukan enggak kelaparan, enggak, udah cukup betul. Tapi ini dikasih sampai yang terbaik. Yang ditampi dan diayak, berarti apa? Ownernya berlimpah-limpah. Betul enggak? Berlimpah-limpah banget. Tuhan tuh bilang begini, bukan cuman kamu yang dapat roti yang lezat dan berlimpah, tetapi sampai semua yang terlibat di sekitar kamu. Wong sapi aja makanan yang lezat, apalagi anak-anakmu. Kan enggak mungkin sapinya lezat, anak-anaknya ampas kan enggak mungkin toh. Sapi aja makan makanan yang ditampi dan diayak yang terbaik, yang bahkan kualitas yang sebetulnya enggak perlu sampai lebay. Tetapi istilahnya pegawaimu, alat-alat pekerjaanmu, kan sapi bicara tentang yang mengerjakan tanah. Berarti pekerjaanmu, alat-alat yang ngebantu kalian di dalam bekerja itu di-bless semua terbaik. Saya enggak tahu saudara kerja apa, tapi intinya ada anointing yang luar biasa di tempat pekerjaan saudara sampai semuanya itu diberkatin. Gila ya, keren kan? Cuman dari akibat satu tok, tenang. Ketika kamu tenang, Tuhan itu bisa menyatakan favornya. Sampai tingkat apa favornya? Sampai tingkat yang terbaik loh. Nah terus yang ditanyakan orang, Bu Ruth, gimana cara saya tenang? Wong tiap hari saya ngelihat begini, gimana saya tenang Bu?
Kan saya punya otak. Kan saya bisa mikir, khawatir, takut, panik. Makanya dulu saya selalu bikin joke, berbahagialah kita yang enggak punya otak. Karena berarti kita enggak usah mikir. Betul Bapak Ibu, kita enggak usah mikir. Nah saya mau sharing, di dalam khotbah saya mengenai tenang, saya tuh cerita. Daud itu bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi amazing kata tenang yang dipakai, Tuhan bilang begini, ketika murid-murid diserang badai, masih ingat? Yesus datang di atas air? Anda ingat enggak satu kata pertama yang Yesus ucapkan? Dia enggak bilang begini, badai, diam, enggak, bukan itu. Dia bilang apa? Ada yang ingat enggak? Waktu Yesus datang, murid-muridnya teriak bilang apa? Hantu! Orang itu ya kalau enggak tenang, semuanya kelihatan hantu semuanya. Intinya orang tuh kalau lagi panik, apa yang dilihat semuanya negatif kan? Sampai juru selamat yang bisa menolong pun dianggap hantu, berarti dia enggak bisa lihat. Dia enggak bisa lihat kebesaran dan kehebatan Tuhan, yang dilihat setan. Waktu Yesus datengin mereka, kata pertama apa yang Yesus ucapkan? Betul, tenang. Yesus enggak langsung, badai turun, berhenti, enggak loh. Yesus suruh kita tenang. Tenanglah. Saya suka pemakaian kata yang dipakai Tuhan, tenanglah. Kata lah itu berarti perintah. Makanlah. Berarti saudara bisa mengambil keputusan mau makan atau enggak, kan gitu toh. Datanglah. Saudara bisa mengambil keputusan untuk datang atau enggak. Berarti kalau Tuhan bilang tenanglah, berarti itu sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Dengarkan, namanya sebuah keputusan tidak berhubungan dengan perasaan. Namanya sebuah keputusan berarti tidak berhubungan dengan pikiran. Misalnya nih saya ngomong, Nia makanlah. Gak peduli perasaannya gak kepengen makan atau gimana, dia bisa ambil keputusan untuk makan. Walaupun gak kepengen makan, dia bisa ambil keputusan. Saya gak mau makan burut karena saya kenyang. Dia ambil keputusan, tapi bisa kan? Ketika Tuhan bilang tenanglah. Gak peduli perasaan ngomong apa, gak peduli pikiran lagi mikir apa, saudara bisa memutuskan untuk tenang kan? Kan gitu toh. Nah, lalu saya ditanya lagi, gimana tipsnya Bu? Nah, saya pengen sharing satu cerita yang amazing tentang Gideon. Nah, ini yang belum ada di khotbah saya tentang tenang. Coba Bapak Ibu buka Hakim-Hakim pasal 6. Nah, ini khotbah saya. Yang tadi pembukaan. Pak Sanda bingung, aduh jam berapa ini selesainya? Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 6. Bapak Ibu cerita tentang Gideon ini amazing. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan untuk tenang, kita akan belajar dari Gideon ya. Hakim-Hakim pasal 6 kita lihat ayat yang pertama. Saudara, keadaan di dalam Gideon, keadaan di kejadian Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 ini mirip dengan kondisi kita sekarang juga dalam kondisi susah. Yuk kita lihat ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan yakni gua-gua dan kubu-kubu. Orang Israel diserang ketakutan yang amat sangat. Oke? Perhatikan kenapa mereka takut. Setiap kali orang Israel selesai menabur, baru kerja nih. Belum lihat hasil.
Datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka dan berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah mereka. Jadi belum panen udah dirusak semua. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, dihabisin semua. Ini kalau zaman sekarang ya saya percaya kondisi Indonesia tidak separah di Hakim-Hakim 6. Tetapi juga sedikit miripnya bahwa banyak orang sekarang ini kerja banyak apapun susah. Mereka mengeluh susah. Kerja apa enggak hasil. Saudara, kemudian dikatakan yuk ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi keadaannya, backgroundnya seperti ini, mirip dengan Yesaya 30. Saya ajak lompat langsung ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bapak Ibu, tradisi orang Timur Tengah kalau mereka mengirik gandum biasanya mereka lakukan di gunung. Karena mereka memanfaatkan bantuan dari angin yang bertiup di atas. Kan kalau kita naik anginnya tambah gede. Nah, angin itu ketika mereka mengirik gandum, mereka kan pukul-pukulkan gandum dengan tujuan entah membuang ya sekam ya. Kita menyebutnya sekam ya. Nah, ketika ada angin besar bertiup, ini kan terbang. Sehingga mempercepat proses mereka setelah panen, mengirik lalu bisa dikonsumsi gitu loh. Mereka akan pakai itu, tetapi Alkitab menuliskan Gideon gak bisa lakukan itu. Anda tahu kenapa? Karena kalau dia lakukan di atas gunung dengan bantuan angin, orang Midian akan langsung tahu ada yang lagi panen. Sehingga dia lakukan itu di tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur itu di bawah. Karena mereka injek-injekan di bawah, bukan di gunung. Kenapa ini terjadi? Berarti jelas Gideon ketakutan amat sangat. Betul? Sangat ketakutan. Bapak Ibu, banyak teman-teman kita di Indo lagi ketakutan. Bukan cuma karena COVID. Tapi ketakutan akan masa depan. Sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Pekerjaan tidak jalan. Mereka mau cari kerja itu susah loh Bapak Ibu. Karena semua pada MHK orang. Betul enggak? Banyak sekali saya terima DM, saya tidak tahu gimana cara ngonselinginya. Sumpek semua orang-orang. Anda tahu mirip seperti kondisi Gideon. Tetapi saya happy-nya gini, Tuhan menemui Gideon. Gideon jelas-jelas sembunyi tapi Tuhan menemui Gideon. Berarti apa? Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Saya nggak tahu ketakutan apa yang Anda alamin. Mungkin orang lain nggak tahu struggle yang di dalam. Tapi percayalah, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang saya mau tunjukkan, saya berdoa reaksi Gideon jangan kita lakukan. Ini reaksi Gideon. Perhatikan ya, ketika Tuhan datang dan Tuhan bilang begini, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bilang begitu, ayat 13, jawab Gideon. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib? Wah, ini jawaban Gideon. Anda kalau baca dari ayat 13 sampai ayat 40 isinya begitu terus. Serius. Tuhan bilang begini, Gideon pergilah aku menyertai kamu. Gideon jawab gini, ah Tuhanku, siapakah aku ini? Aku kecil dan aku terkecil di antara suku Manasye. Aku paling kecil di antara keluargaku juga. Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Ah Tuhanku. Saudara, itu yang Gideon lakukan. Satu yang saya dapat itu gini. Saudara mau melihat keajaiban? Dari ayat 13 sampai ayat 40 isinya Gideon adalah meratapi nasib. Isinya Gideon adalah mengkomplain keadaan. Tuhan, kenapa engkau tidak tolong kami? Mana yang katanya Tuhan ajaib? Tuhan,
kalau engkau mengasihi saya, kenapa sampai hari ini belum melihat jalan? Isinya komplain dengan keadaan semuanya. Apakah salah yang dikomplainkan Gideon? Enggak, Gideon benar cerita. Tuhan, aku paling kecil, benar. Gideon juga bilang, Tuhan, orang Israel dihabisin, benar. Kita bisa ngomong, Tuhan, kondisi ekonomi seperti ini, pekerjaanku seperti ini, benar, enggak salah. Tetapi saya mau encourage buat teman-teman yang sedang menunggu. Salah satu cara untuk kita bisa belajar menaruh hati kita, mengambil keputusan untuk tenang adalah belajarlah, bahasa Inggrisnya bagus ya, learn to embrace the process rather than fighting against it. Belajarlah untuk menikmati proses, embrace, merangkul proses daripada fight against it. Maksud saya itu begini, yang dilakukan oleh Gideon benar. Keadaan seperti ini loh, benar. Aku kecil, benar, tidak salah. Tetapi kita bisa mengambil keputusan untuk kita mau komplain karena kita melihat kesusahan keadaan yang ada di depan, atau kita mengambil keputusan to embrace it. Belajar menikmati proses. Belajar menikmati ketika roti dan air serba sedikit. Belajar menikmati ketika kita harus menjalani berseru dan menangis. Yesaya 30 bilang begini, tentulah Tuhan tidak akan membiarkan kamu terus menangis. Berarti kan menangis, betul kan? Belajar menikmati menangis. Belajar menikmati belum dijawab. Belajar menikmati keadaan yang kita tidak suka. Belajar menikmati, embrace it. Saudara tahu artinya belajar menikmati? Untungnya Gideon itu bertobat di akhir ayat 40. Jadi sepanjang 13 sampai 40 isinya mengeluh, meratapi nasib, menangisi keadaan. Untungnya pada akhir ayat 40 dia mulai melangkah dan bergerak melakukan apa yang dia bisa lakukan, dan disitulah Tuhan membalikkan keadaan. Saudara, berhenti menangisi keadaan, berhenti terus bertanya kenapa kok Tuhan belum jawab, berhenti terus bertanya kenapa janji Tuhan belum dikabulkan, belum digenapin. Mari kita belajar untuk menikmati proses. Amin. Menikmati belum dijawab. Menikmati melihat keadaan masih belum berubah. Amin. Ketika saudara belajar ketika saudara bisa menikmati, maka akan ketenangan muncul. Ketika saudara bisa menikmati roti dan air serba sedikit, ya puji Tuhan roti dan air serba sedikit, tapi kan masih ada roti. Daripada enggak. Ketika saudara bisa menikmati, maka saudara akan bisa tenang. Dan ketika saudara bisa tenang, maka favor Tuhan akan dinyatakan. Amin. Belajar menikmati. Saya mendengar kesaksian 2 hari lalu, amazing. Amazing Bapak Ibu. Dia punya bisnis, suaminya punya bisnis. Beli tanah atau rumah jelek, dirombak, dibangun, dijual. Kita kalau mau jujur, masa COVID, ini usaha yang menurut saya susah. Betul enggak? Usaha yang susah. Siapa boro-boro ngurus beli properti? Orang itu sekarang rame-rame jual propertinya karena butuh duit cash. Ini usaha yang susah. Saya kemarin mendengar kesaksiannya dia sampai membangun semangat teman-teman yang lagi down, yang lagi nunggu semua. Dia bilang begini, saya ini ngikutin khotbah-khotbah yang Ibu Ruth sampaikan, dan saya itu berusaha untuk melakukan. Dia bilang begitu. Dia mendengar khotbah saya tentang deklarasi. Dia declare, berkat akan melimpah, pekerjaan suamiku berhasil. Declare. Dia mendengar khotbah saya tentang kuasa penyembahan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Tiap hari doa pagi.
Tiap pagi itu ikut doa pagi yang kami adakan. Doa pagi. Sekarang saya rutin doa pagi Bapak Ibu. Untungnya Surabaya jam 5, kita di sini jam 6. Lumayan. Enggak sepagi yang di Surabaya. Jadi dia ikut rutin doa pagi, penyembahan, baca Alkitab, worship, terus apa lagi? Deklarasi. Dia ngomong begini di kesaksiannya. Apakah mudah? Dia bilang, enggak segampang itu. Kenapa? Karena setiap hari saya berhadapan dengan fakta bahwa saya belum melihat jawaban doa terkabul. Setiap hari saya melihat kenyataan bahwa tidak ada perubahan apa-apa. Keadaan suami begitu sulit. Tetapi saya tetap melihat penyertaan Tuhan. Walaupun kita ini dalam kondisi seperti ini, tapi kalau masih butuh makan, ada aja caranya Tuhan itu menyediakan buat kami sekeluarga. Dia bilang gitu, wah ini benar kan? Ada roti dan air, serba sedikit. Tapi yang amazing, dia bilang begini, saya mendengar khotbah Ibu Ruth tentang belajar menikmati. Disitulah akhirnya saya tetap menyembah, karena itu yang bisa saya lakukan. Saya tetap deklarasi, karena itu juga bisa saya lakukan. Saya tetap membangun keintiman dengan Tuhan, karena itu jelas bisa saya lakukan. Saya belajar untuk menikmati keadaan yang serba sedikit. Dia bilang, sejak bulan Januari tahun ini, sebuah keanehan terjadi. Dia bilang, jangankan sejak COVID, sebelum COVID, pekerjaan suaminya sudah mengalami kondisi susah. Ditambah dengan COVID, semakin sulit. Dan dia bilang begini, sejak Januari, saya melihat keanehan. Ada satu properti suami saya terjual, karena dia udah bangun beberapa, dijual. Itu kan semua duit mati kan kalau enggak laku. Terus kemudian dia bilang begini, sejak properti yang ini laku, beberapa lama kemudian, enggak sampai banget lama-lama, properti yang lain direbutin orang seperti kayak kacang goreng, Bu. Kok bisa? Sampai dia ngomong begini, sampai saya tuh diteror. Diteror dalam arti, ada seorang pembeli ngomong begini, sudahlah, kamu minta berapa M saya transfer sekarang, jangan kasihkan ke dia. Wah, sampai ngalamin teror kayak gitu. Kenapa? Dipaksa rebutan. Dan dia bilang, kita ngalamin berkat miliatan tuh gila banget. Terus saya tuh penasaran, Bu, kenapa orang tuh sampai neror karena maksa untuk beli properti saya. Mereka jawab gini, kita tuh aneh melihat properti Ibu. Kita tuh pas saudara saya beli properti Ibu, setelah itu saudara saya tuh ngalamin berkat luar biasa. Properti Ibu itu membawa hoki. Jadi saya enggak mau beli properti lain, cuman beli properti Ibu. Aneh ya. Kalau menurut saya itu aneh. Mau dinalar secara sains enggak bisa. Dan dia kesaksian. Kami mengalami seperti itu, Bu. Jadi dia ngomong sama teman-teman, belajarlah untuk menikmati. Teruslah melembah, teruslah intim, teruslah declare. Kalaupun roti dan air serba sedikit, teruslah declare, teruslah menyembah, teruslah melekat. Nikmati roti dan air serba sedikit. Kadang-kadang air mata mengalir karena melihat kenyataan dan takut. Tetapi teruslah melekat, teruslah mendatangin Tuhan, teruslah declare. Dan ketika saudara bisa menikmati, maka ketenangan itu akan muncul. Dan ketika ketenangan akan muncul, maka keadaan bisa dibalik oleh Tuhan. Saudara, bukankah Anda sering mendengar, kita tidak bisa merubah keadaan kalau tidak kita dulu yang di dalam berubah. Betul. Anda mau melihat perubahan orang-orang sekitar saudara,
berubah dulu. Belajarlah untuk tenang, belajarlah untuk menikmati.